Bu Felina, SMGR. Oke, kita lihat SMGR. SMGR ini ada resistance Bu Felin di 7.750 gitu ya. Kalau baru niat mau masuk sih saran saya kayaknya enggak dulu ya. Sebentar saya kecilkan. Ini kegeser garisnya. Apa? Ya kalaupun mau nyoba nih Bu Felina, kalau untuk SMGR ya, kalaupun mau nyoba jika dia kuat break yang ini, masa dia akan ketemu resisten lagi? Enggak lah, kalau saya bilang sih skip dulu lah. Resistennya banyak masih. Sebaiknya hindari dulu ya. Terus kemudian saya ke Pak Akmal. Mayor. Mayora ini kalau sudah di dalam juga pakai break trough ya. Pak Akmal, kalau sudah di dalam juga pakai break trough. Kalau belum punya wait and see, tunggu sampai dia break trough baru kita bahas. Sido selanjutnya. Oke, Sido mulai bergerak kembali di atas ini, tapi secara rule jelas ini udah nggak boleh ya, karena PLN mulai nyentuh garis biru mendatar, berarti dia akan masuk ke fase sideway kembali, dan akan ada resistance di 780-790-an. Jadi ada baiknya sih sementara ini no action sampai ada signal reversal atau sampai ada ciri-ciri dari royalty tree yang kembali menunjukkan bisa di entry dengan Sidonya. Kalau saat ini Anda belum punya, sebaiknya tetap skip ya. Selanjutnya BDMN. BDMN kalau Anda ada di dalam, jaga pakai break low candle terakhir, atau Anda boleh juga jaga pakai break low tanggal 24 ya. Kalau Anda belum punya, tunggulah sampai dia break trough. Nanti setelah break trough kita lihat calon break pertamanya seperti apa. Mungkin akan menarik setelah break trough ya. Akra bisa di entry. Akra bisa di entry di break pertama, tapi dengan dana yang jangan terlalu besar, disesuaikan dengan risk profile, dan saran saya mungkin setengah dari dana full trading Anda biasanya ya. Itu untuk Akra. Buliani, BRPT. Thank you, Pak Tony. Sama-sama. BRPT ya. Sebaiknya dihindari dulu Buliani. Bukan sama tren, sudah patah tren,
Dan saat ini kemungkinan akan bermain sideways di bawah 870. Oke, kemudian Pak Yamin, BBCA dan BRI, oke. BBCA jika Anda sudah ada di dalam, Pak Yamin, dan Anda berniat trading, saat ini saran saya jaga pakai break low tanggal 27, gitu ya. Dan mudah-mudahan itu sudah menggaransi profit harusnya kalau entry di break pick pertama. Kalau belum punya, hindari untuk entry di break pick yang kedua. Ya kenapa? Karena ingat baik-baik, BCA pun ternyata punya garis trend line yang menyebabkan saham itu kelihatannya bermain channeling gitu ya, bermain channeling di antara zigzag, channeling zigzag gitu ya, di antara kedua buah garis trend line ini. Memang masih jauh sih, kalau kita perhatikan masih jauh gitu ya. Tapi kalau break low tanggal 27 sudah menggaransi profit, ada baiknya jaga di sana terlebih dahulu. Karena itu pun akan jadi calon ternak baru yang naik lebih tinggi. Tapi kalau Anda belum punya, hindari entry di break pick yang kedua ini. Bagaimana dengan BBRI? BBRI seperti yang tadi saya katakan ya, dia rawan bermain di antara kedua buah garis ini. Jadi lebih cenderung mengerucut gitu ya. Jadi kalau Anda ada di dalam, jaga saja sementara pakai break low tanggal 26 atau pakai break daily low hari terakhir. Ya, Anda bisa mempertimbangkan break low tanggal 28 atau break low tanggal 26 sebagai pintu keluar Anda kalau Anda sudah di dalam. Tapi kalau Anda belum punya saham ini, lupakan dulu gitu ya, Pak Yamin. Bu Felina, ya seperti itu, Bu Fel. Pak Gunadi, thank you, selamat istirahat. Pak Robi, MPMX. Ini pun sebaiknya dihindari, Pak Robi. Saham yang rawan ranging and quiet saat ini. Sulit untuk bergerak kemana-mana. Dan selama dia ranging and quiet, tidak ada peningkatan volume yang cukup berarti. Jadi hindari ya. Kemudian Bu Liani, saham yang masih murah untuk investasi. Saat ini saya nggak sarankan untuk masuk dulu, gitu ya. Kalau saat ini saya nggak sarankan Anda untuk masuk posisi untuk invest dulu karena kita belum tahu kondisinya sudah ada di bawah atau enggak. Ya, kalau saat ini Anda baru mau berniat, saran saya wait and see, tunggu sampai terjadi ambrol dalam kembali, gitu ya. Kalau saat ini sudah nanggung, kecuali teman-teman yang di putaran setahun yang lalu, gitu ya. Kita sama-sama memutuskan entry di BRI dan Mandiri untuk invest. Ke depan mungkin Sido bisa, ya, Bu Liani. Saya kembali ke Sido. Kalau Anda mau invest, mungkin bisa pertimbangkan di Sido, tapi belum saatnya saat ini, ya. Belum ada seatnya untuk bisa entry sementara. Sido. Kemudian Bu Felina. Kontrol di mana? Bu Felina, P1. Pewon hindari dulu lah Bu Fel. Ini juga saham yang sementara memang kelihatannya menarik, udah dari dekat bottom ya. Tapi kalaupun Anda mau spekulasi entry, sabar tunggu pick baru terbentuk. Ya memang kemungkinan pergerakannya zigzag Pewon ini kan menarik ya, antara 430-an ini sampai ke setidaknya mungkin akan kuat bergerak sampai 500 gitu ya. Tapi masalahnya kan belum ada pick baru nih. Sabar tunggu pick baru terbentuk. Break pick Anda boleh pertimbangkan, tapi pasang TP ya, Bu Felina. Pasang TP di bawah 500 ya. Pasang TP di bawah 500 untuk Pewon.
Kemudian CTRA. Kalau CTRA ada baiknya nggak dulu ya sementara ini. Ini banyak banget resistance, berarti rawan ranging and quiet, rawan terjebak oleh resistance di atasnya. Selanjutnya BSDE. Ini juga enggak, karena dia punya resistance kuat di level 930, Bu Felina. KLM juga rawan nempel sama biru mendatar, berarti rawan ranging and quiet. Selanjutnya SMRA. Ini juga enggak ya. Ini saham yang puncaknya terus turun ke level yang lebih rendah dan ada resistance di 650. Jadi sebaiknya hindari juga SMRA. Sama-sama Pak Robi, sama-sama Bu Liani. Pak Yamin, Java kalau break menarik nggak? Oke, kita lihat Java ya Pak Yamin. Jadi yang darinya itu pingsannya itu Java kalau buat break pick menarik atau tidak? Tidak. Pak Yamin. Kenapa tidak gitu ya? Karena si Java ini punya resistance di 1470. Jadi sementara ini dengan kondisi peak yang saat ini mungkin bisa jadi dia akan bisa jadi juga ketahan di 1430 loh. Saran saya sih hindari juga untuk Java-nya Pak Yamin. Sama-sama Bu Felina, thank you. Teman-teman yang lain silakan. Ada lagi? Silakan. Saham lainnya, silakan rekan-rekan. Siap Pak Alvin, thank you sudah ikutan. Selamat istirahat. Oke pekan buat Pak Alvin. Balik ke Sido Pak, coba Sido kalau seandainya kalau segitiga merahnya keluar, apakah berarti kita bisa masuk? Jadi kan sekarang lagi segitiga belum ada segitiga merah. Betul Pak Ben, itu yang tadi saya katakan. Jadi kalau Sido ini saran saya sebaiknya enggak dulu gitu ya. Memang menarik untuk diperhatikan, tapi sementara kan sinyalnya belum ada ya, dengan OS belum ada, dengan T3B juga belum ada. Kalau pakai T3B tunggu apa? Setidaknya tunggu segitiga merah pertama kali muncul dan tunggu di break peak pertamanya gitu ya. Jadi tunggu break teriman high-nya pertama kali muncul, setelah itu biarkan dia break trough dulu, break peak pertamanya baru entry. Gitu ya, kalau saat ini jangan dulu karena sebetulnya signalnya sudah ada kan Pak, OS bisa kan, tapi kita terlambat begitu. Betul. Kalau pakai OS sekarang sudah terlambat karena ini bisa jadi adalah proses perbalikan arah turun kembali nih. Kan dia sedang diuji oleh garis ini kan, diuji oleh garis ini dan hari ini diuji tuh. Saya perbesar ya. Dan dia doji kurang lebih harganya sama dengan harga garisnya kan, bisa jadi besok terjadi perbalikan arah turun kembali. Ya kalau dia turun kembali, bisa pakai OS lagi nanti gitu ya, Pak Ben. Betul, tapi kalau kita masuknya nggak terlambat, ikut OS yang awal pertama, itu sebetulnya boleh masuk nggak Pak? Oke, kita lihat OS-nya ya, kelihatannya sih bisa, ya karena risk reward-nya lumayan agak menarik.